Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Illam tuhsin, lamun ora bisa ambagusake sira uzwanaka ing penyononira bihi kelawan Allah di ajli husni wasfihi rono arah baguse sifati Allah wa hasin monggo ambagusake sira zannaka ing penyononira bihi kalawan Allah liwujudi muamalatihi rono anane nyrawungi Allah ma'aka ing dalem sartane sira fahal monggo ana ta awadaka ngulinaake sapa Allah ing sira illa hasanan angin ing perkara kang bagus wahal lan ana asda maringake Allah ilaika marang sira illa minanan angin ing kanugrahan tawi rahmat. Jika engkau tidak bisa berbaik sangka atau tidak bisa husnudzon terhadap Allah, tegese wong sing dereng sakit makrifat atine maring Allah, berbaik sangkalah kepada Allah karena karunia pemberiannya. Kalau tidak bisa berbaik sangka secara makrifatullah, menyaksikan keindahan Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah dengan menyaksikan zatullah, paling tidak kita harus ingat tentang kenikmatan-kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita. Tidaklah selalu Ia memberi nikmat dan karunia-Nya kepada husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Iki nggih wonten dua kelas. Sing kelase khawasul khawas, tegese hamba sing pun makrifat dhateng Allah niku sampun saged ningali sing dimaksud niki uripe. Jadi Allah nyawang zati dhewe, dudu perkarane hamba bisa ningali pangeran boten. Ranten hamba niku sifate
mati. Jadi sak liyane Allah niku kebuku makhluk. Lah makhluk niku sifat wajib mati. Jadi mboten enten ceritane, tidak ada ceritanya manusia bisa melihat Allah kecuali Allah lah yang telah menghendaki hati orang tersebut atau hidup di dalam orang tersebut menyaksikan keindahan zatnya sendiri. Betul ya. Jadi sing jero menungso itu ya Allah itu gak iso dipadakno karo apa-apa, boten saged. Tegese napa? Wong Allah kabeh, kate dipadakno ya apa? Tegese sampean kate madakno untuk. Nah, untuk sabun Kim ambek untuk sabun boy bisa sampean becak. Wis dadi untuk, wis untuk boten saged. Sing dimaksud la syarikalah, tidak ada yang menyandingi Allah, karena yang bersanding dengan Allah adalah Allah sendiri. Jadi duduk Allah ngono loro, tidak. Bukan Allah itu ada dua, enggak. Semua dari satu unsur, yaitu hidup yang mempunyai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rek globale ya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan sing tunggal, tidak ada yang menyamainya kecuali dirinya sendiri. Dan ngeten iki lek ditingali joko zahir, ditingali dari segi zahiriyah, kita berbeda dalam segi fisik maupun jasad. Sing ada yang hidungnya agak mancung, ada yang hidungnya agak pesek, ada yang telinganya agak lebar, dan ada yang telinganya agak kecil. Secara fisik memang sepertinya berbeda, akan tetapi hidup yang ada di dalam diri masing-masing setiap makhluk bersumber dari hidup yang tunggal. Jadi karunia Allah itu sebetulnya setiap detik, setiap saat. Betulnya tidak ada Allah itu apa menguji atau apapun yang sering diungkapkan dalam hukum syariat. Betulnya tidak ada. Dalam pandangan hakikat, semua itu adalah nikmat. Seperti orang tua mendidik anaknya. Jika anaknya nakal, ya dinasehati. Apakah nasihat orang tua itu jahat? Ya enggak. Semuanya adalah motivasi untuk membangun mental dan pribadi anak menjadi anak yang soleh, yang bagus. Begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga iloro, kita diberi sakit, diberi berbagai macam permasalahan, itu sebetulnya mendidik setiap individu supaya kedepannya lebih bertakwa lagi. Allah tidak suka diduakan. Makanya intinya kesalahannya manusia itu mayoritas karena menduakan Tuhannya. Makanya ketika orang itu hatinya tetap gelap, tidak mau untuk belajar bagaimana cara hati ini bisa mengenal Allah, tidak mau berpikir ke situ,
dan akhirnya mata hatinya tetap buta, tidak dapat melihat Allah, tidak dapat mengenal sifat-sifat Allah yang ada pada dirinya, seperti mendengar, melihat, merasa. Ini semuanya adalah Allah. Terus tingkatan yang kedua yaitu kaum ammah, orang awam, husnudzon, melihat dari segi nikmat-nikmat secara manusia umum, seperti dikasih rezeki banyak, dikasih kesehatan dan lain sebagainya. Paling tidak kalau orang awam mengingat sehatnya ini adalah karunia Allah, sehingga hatinya tidak buruk prasangkanya terhadap Allah, menghitung-hitung berapa nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Itu jadi dengan cara seperti itu maka iman dan ketakwaan orang-orang ammah atau orang-orang awam itu bertahan kuat, menjadi kuat, semakin kuat. Lain halnya dengan khawasul khawas, orang yang sudah mengenal Allah, sudah bisa memandang Allah, mata hatinya beda lagi, dia langsung melihat zat, sehingga tidak ada lagi sedikit prasangka apapun yang buruk terhadap Allah. Meskipun dikasih sakit, beliau orang-orang yang sudah arif tetap bersyukur, tetap merasakan kenikmatan. Beda kalau kaum ammah, kalau dikasih sakit merasa gelisah, merasa gundah, akhirnya berdoa untuk meminta sembuh dan seterusnya. Kalau orang arifin enggak, justru ketika dia diberikan sakit, dia nikmati rasa sakit itu, karena mereka sudah marifat hatinya. Dia tahu sebelum ketika Allah mendatangkan suatu hal apapun terhadap orang arif itu sudah tahu apa yang direncanakan Allah ini, sudah terasa di dalam rasanya ini, sudah gambar. Oh iya, terima kasih ya Allah. Kalau dilafadzkan seperti itu, sebetulnya nggak ada lafadz orang-orang arif itu, cuma hatinya itu ikhlas, ridho, asyik menyaksikan keindahan zatullah itu tadi. Dengan basirohnya, basiroh itu ya penglihatannya Allah sendiri, bukan milik orang, bukan milik manusia. Itu karunia dari Allah yang ditaruh karena mereka sudah melewati masa-masa kritis, masa-masa pelatihan, persiapan dengan hatinya untuk menerima ilham-ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara membersihkan hati, selalu mengingat Allah, dan mujahadah-mujahadah yang lain. Itu sebetulnya untuk membangun wadah agar hati ini kuat, agar hati ini bisa melihat kebenaran yang hakiki. Di dua golongan itu sudut pandangnya berbeda, sesuai dengan kadar
pengenalan atau keilmuannya tentang kemakrifatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang makrifat itu makanya dia sudah melihat zat, makan, minum, apapun dia tetap selalu melihat Allah. Hatinya selalu connect dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau disyariatkan itu dia berjalan, dia menyaksikan zat yang memperjalankan dirinya jasad, sikil, kaki itu loh. Nah, dia melihat hidup yang menjalankan kaki. Ketika dia makan, dia melihat hidup yang menyuapi jasad ini. Ketika dia tidur, dia tidak merasakan apapun kecuali ketenangan, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya tidak bisa diungkapkan itu. Marifat itu yang dinamakan pengenal, kepetuk Allah, ketemu Allah itu sebetulnya tidak bisa dijelaskan. Hanya intinya Allah menyaksikan zatnya sendiri sebetulnya. Cuma dengan pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan oleh Allah, para ulama-ulama mencoba berbagi pengalaman-pengalaman yang sudah dijalani untuk sebagai motivasi, sebagai support untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak di muraqabah itu sudah lumayan, selalu merasa digerakkan Allah, itu sudah banyak, sudah perubahannya sudah banyak. Di muraqabah itu saja sudah banyak. Yang biasanya sering marah pasti berkurang amarahnya, paling tidak seperti itu. Tapi jangan berhenti di situ, terus pertahankan, istiqomahkan sekuat kekuatannya masing-masing untuk mengingat Allah dalam aktivitas apapun, baik bekerja, naik sepeda motor dan lain sebagainya. Hanya surat kenapa kita disuruh husnudzon? Karena Allah itu selalu berbuat baik, tidak pernah Allah itu berbuat jahat atau berbuat merugikan. Tidak. Semua itu semata-mata untuk membenahi hambanya agar kembali kepadanya. Seperti orang tua membimbing anak itu. Tapi kenapa kadang orang tua mukul sama anaknya? Supaya anaknya tidak nakal, supaya jadi anak yang baik, anak yang soleh. Seperti itu tujuannya, seperti itu. Tapi respon yang dirasakan oleh anak atau oleh orang awam itu ya berbeda-beda. Kadang dikasih sakit, ada yang merasa saya kok diberi sakit, padahal saya sholatnya sudah rajin, sedekahnya sudah rajin, sholat tahajudnya sudah rajin. Nah, kadang masih seperti itu suasana hatinya. Saya sudah tekun sholat, juga sudah umroh, sudah haji, kok masih saya seperti ini. Nah, itu banyak hal yang dirasakan oleh orang-orang yang belum ma'rifah pada Allah, akan bingung. Makanya orang yang
tidak mengenal Allah atau belum mengenal Allah, pasti masih kebingungan di dunia ini, masih bingung. Padahal ayat-ayat Quran itu sudah menjelaskan semuanya. Oleh karena kebanyakan manusia, khususnya orang Islam sendiri, tidak mempelajari atau tidak mau mengkaji kitab yang sudah diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Di contohnya surat Al-Baqarah 216 yang artinya, dan mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Kadang nafsu itu ciri-cirinya mengajak enak, itu nafsu. Makanya orang yang pikiran dan cita-citanya itu kepingin enak, pasti dia sering dijebak oleh lingkaran nafsu. Padahal, tapi kalau diberi sesuatu yang tidak enak menurut sisi manusianya, dia kecewa. Kok diberi seperti ini, padahal aku tidak salah apa-apa. Dan Allah sudah mengatakan, dan mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu. Padahal aku kasih sakit seperti itu supaya kamu berbalik arah. Yang semulanya kamu cinta terhadap dunia, cinta terhadap selain aku jadikan, aku takdirkan penyakit untukmu supaya kamu kembali mengingat aku, supaya kamu kembali mau beribadah, mengabdi kepada. Nah, tujuannya seperti itu. Karena apa? Kalau kamu tidak kembali kepadaku, kalau kamu tidak mengenal aku selama di dunia, maka hatimu akan tetap gulita walaupun di akhirat. Makanya hadhil a'ma, apa nih ayatnya, apabila manusia tidak mengenal Allah di dunia, maka di akhirat akan gelap gulita. Akhirat maksudnya hatinya gelap, tidak bisa melihat kebaikan Allah di setiap takdir yang Allah kehendaki. Memang kalau kadang itu kalau dimasukkan akal, ngumet, dipikir ini semuanya juga kehendak Allah. Yang menghendaki orang itu mengaji, belajar, mengenal sifat-sifat Allah, yang akhirnya dia mengerti, mengenal siapa sang pemilik nama Allah. Ada juga orang-orang yang ditakdir oleh Allah belum mau untuk berpikir ke situ. Aku ini siapa yang menciptakan matahari, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Akalnya tidak sampai ke situ. Saya sendiri juga kadang itu ada sih modelnya manusia itu memang tidak ada lubangnya sama sekali, dikasih pelajaran yang mudah sekalipun ya tidak nangkap.
otaknya ndak bisa nangkap. Nah terus bagaimana? Ya kita kembalikan semuanya itu Allah yang mendaki seperti itu, wis gitu aja. Ada orang yang rajin sholat jamaah tapi tidak mau ngaji, ya konsep di dalam hatinya ya tidak ada untuk keinginan agar makrifat, agar kepingin tambah dekat kepada Allah. Keimanannya masih sebatas dia melakukan sholat secara syariat, itu merupakan suatu pendekatan kepada Allah. Itu memang doktrinnya seperti itu. Ya benar, memang seperti itu. Itu tahapan syariat. Tapi kalau oreko, hakikat, marifat, ya enggak, harus naik level. Memang sulit ini. Hakikat ini sulit, paling tidak itu tahu teori dan mengeterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu semampunya. Paling tidak di gonjeli tenanan sirul asror, dikir sirul asror. Surat An-Nisa 19, maka mungkin kamu tidak menyukai sesuatu sedang Allah telah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Kadang kita itu merasa dirugikan oleh Allah, padahal itu menguntungkan sifatnya. Itu yang sering saya jelaskan itu, kadang kita itu sudah ada rencana besok itu mau pergi ke sana, terus akhirnya dia besok dapat uang. Setelah besoknya takdir berbicara lain, pagi kerabatnya meninggal. Ada saudaranya meninggal, mau ditinggal melaksanakan rencananya yang tadi malam itu. Akhirnya terpaksa tidak jadi pergi, ngelayap ke rumah saudaranya. Akhirnya gagal lah rencananya. Lah itu loh, kadang itu hati kita ini masih kurang menerima, tidak bisa menerima. Duh, kasih tolong duit tahu bude mati saiki barang. Ada aja besok kok mati. Nah ini, padahal Allah menjadikan kebaikan di situ dengan kepergiannya. Seumpama dia pergi sesuai dengan konsep yang dia rencanakan, saat itu dia akan ditipu puluhan juta. Karena kepergiannya ke sana itu ternyata partner yang mau diajak bisnis oleh dia ini penipu. Nah, di saat pagi saudaranya atau tetangganya meninggal, akhirnya konsep yang dia bangun itu akhirnya digagalkan karena ada tetangga meninggal atau saudara meninggal, akhirnya nggak jadi berangkat. Nah, seumpamanya tetangganya atau saudaranya tidak meninggal, dia kan
tertipu puluhan juta. Karena Allah semata-mata Allah sayang terhadap dia, maka dibuatkanlah oleh Allah takdir supaya dia terhindar dari tertipunya itu tadi. Itu pandangan orang-orang yang sudah mata hatinya itu terang, bisa melihat kebaikan Allah. Loh, kalau yang nggak bisa melihat kebaikan Allah, sampai sudah meninggal itu loh, waduh, bude ini kok nggak besok aja meninggal, saya ini ada acara ini jam ini loh. Seperti itu kadang nggak bisa menerima takdir yang diberikan oleh Allah, padahal itu ditakdir yang terbaik oleh Allah untuk dia. Cara Allah menyelamatkan hambanya dari itu tadi. Tapi mayoritas manusia yang nggak mau ikut ngaji tauhid hakikat, ya nggak punya pandangan seperti itu, nggak punya pandangannya tetap itu tadi. Kalau bisa budinya hidup lagi, besok aja mati. Ini jam ini saya ada acara mengatur Tuhan demi tercapainya nafsunya. Sampai orang meninggal disuruh hidup lagi karena jam itu dia ada acara penting. Sampai seperti itu. Nah, itu keadaan hatinya orang-orang yang gelap, orang-orang yang belum dapat melihat keindahan atau kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan kita belajar tauhid, mengkaji ilmu hakikat makrifat, kita mulai belajar merasakan keindahan kebaikan Allah di setiap detik kehidupan ini. Kita rasakan betapa indahnya, betapa kasih sayangnya Allah terhadap seluruh makhluknya. Nah, kalau hati sudah bisa melihat, sudah bisa merasakan seperti itu, maka akan mulai bersemi rasa cinta kasih dari dalam hatinya. Akan tetapi sebaliknya, kalau hatinya tidak bisa merasakan hal-hal yang seperti itu, maka sulit bagi dia untuk mencapai ketenangan hidup di dunia ini. Sebenarnya dunia akhirat ini sudah sekarang. Kenikmatan surga ini sudah kita dapat rasakan sekarang, ketika kita sudah fana di dalam rasa hati kita. Manusia, makhluk ini sudah fana, yang disaksikan hanya ketunggalan Allah itu tadi. Di saat seperti itulah, rasa seperti itulah, maka akan mulai keindahan-keindahan itu, kenikmatan itu muncul. Sebetulnya tidak dapat diucapkan, tapi kalau tidak diucapkan, ya bagaimana kita paham? Pokoknya intinya keindahan, kenikmatan. Contoh, ketika ada orang itu bikin masalah, bikin gara-gara terhadap kita. Di saat itu kita menghadapi dua pilihan, apa dilawan, apa diam. Di saat kita mempunyai dasar kuat tentang Al-Quran, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang sabar, lalu kita memilih untuk sabar, diam akhirnya, tidak merespon orang yang bikin onar, bikin masalah, mencari gara-gara,
dengan kita sama sekali tidak merespon ketika kita ingat bahwa ingat dengan ayat tersebut. Sabar, Allah selalu menyertai orang sabar. Sudah, ini sudah kehendak Allah, lebih baik saya diam. Dan setelah takdir itu berjalan, kita diam. Terus kemudian orang yang mencari masalah terhadap kita, memancing masalah terhadap kita itu selesai, tapi kita tidak merespon. Maka di saat itu, ketika orang itu selesai sudah, karena kelelahan sudah menghina kita atau meneror kita, mencari masalah dengan kita biarkan dan kita diam. Kemudian orang tersebut yang mencari gara-gara itu sudah pergi, maka di saat itu dari dalam rasa akan muncul keindahan, ketentraman, kebahagiaan. Pasti kita, setiap individu pasti pernah mengalami. Iya rek, umpama mang iki tak cauri wong iki mang gelut temen. Untung mang aku dikai kuat ning men. Indah, hatiku enak plong. Tapi di saat detik-detik hayo mau waktu di lok-lokno iku, ya dua pilihan mau. Apa membalas, apa diam. Ini yang berat. Jadi ketika kita sudah mencapai ranah di situ, maka kita akan bisa memilah, meneliti takdir kasih sayang Allah dan kenikmat-nikmat dari Allah. Tapi kalau hati tidak mau tenggelam di rasa seperti itu, tidak bisa. Pasti selalu emosi terus, akan mengedepankan egonya. Makanya itu belajar menang itu ya abot. Makanya orang dulu itu ada puasa bisu. Puasa bisu seperti Mbak Abdul Hamid Pasuruan itu 3 bulan puasa bisu, masuk hutan. Bisu apa? Dohirnya, batinnya juga bisu terhadap dunia. Jadi batinnya terus sambung berzikir mengingat Allah. Kalau sama dilingin 3 detik rokokan 10 menit rokokan ini KMP suwi Mbak Hamid 3 bulan gak pedot 3 bulan itu udah 90 dino 90 bengi gak pedot dilingin mengat dia langsung belan hatinya langsung padat. Bahaya musim Malang itu dijantur kula ceritane kira bener kira boten. Kula mireng ceritane tirakate ini tengah alas purwo. Bahaya musim ini dijantur poso ngalong. Sikile nang dhuwur, sirahe wonten isor dijantur. Mbok janture gawe apa? Yo gono taline. Nah terus teng mriku niki teng gurune diomongi, "Sin musin, kowe lek ana kene lek lali sak detik nang pangeran selama 40 dina iki rubul wae."
Kamu kalau lupa kepada Allah 1 detik saja, kamu akan jatuh dari atas. Jadi di atas dijantur, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Loh, terus dipeseni sama gurunya, kalau kamu 1 detik aja lupa terhadap Allah, kamu akan jatuh, kepalamu akan pecah. Loh, itu tirakannya orang-orang khawasul khawas, para wali-walinya Allah itu tidak ada yang enak-enakan itu. Berkesidik wis meluker telung dino wis gak aktivitas. Enggak. Nah perasaannya Mbak Musin ini utang 10 dino dijantur yo gak masuk angin. Jenenge wis kenceng. Atine ku wis kenceng, wis gak tuli-tuli. Akhirnya berhasil. Ini pondok iku wedi niku Bulu Lawang. Iku senian nggih ngoten yo karo wak pertama dodol tahu. Ya, dodol tahu, ngoten niku nyopir dan niku. Tapi hal-hal aneh itu sering terjadi, cuma Kak. Ya ini mboten paham. Senengane kan bal-balan. Niku kadang balik ditendang gawangnya rubuh. Bayai Muhsin niku. Nah, niku ngomong ya gak curiga. Balik sing terus ngoten dibukakno Mbah Hamid Pasuruan. Ono iku lho padha ambek aku. Muksin Malang iku lho supir iku. Ambek aku. Akhirnya Mbah Hamid sing bukakno kewaliane Mbah Muksin. Akhirnya mulai saat itu digoleki di masyarakat itu digoleki ilmu dipaksa wis apa carane akhirnya tapi pondok niku sekilas perjalanan ulama kita terdahulu perjuangannya seperti itu supaya apa? Supaya kita bisa merasakan membayangkan bagaimana keluh kesah dan perjuangan para kekasih-kekasih Allah dalam meniti perjalanan hatinya agar dapat untuk mengenal dan makrifat kepada Allah. Perjuangannya seperti itu. Makanya orang-orang yang tidak mau untuk mengaji atau mana tirakat kayak ngono mengaji gak gelem ya selamanya akan seperti itu, nggak bisa nantinya. Tapi kita kembalikan lagi ya, yang membuat seperti itu siapa? Ya Allah sendiri, ya sudah. Jadi tidak ada paksaan. Yang penting yang sudah ngaji itu aja dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sekali-kali merasa terganggu dengan aktivitas. Enggak. Kalau jenengan itu merasa terganggu, enak-enak zikir, enak-enak meditasi diganggu. Mana ada zikir bisa diganggu? Tidak ada. Yang wedok kedunguyu, bengi, bukai, enak-enak wiridan, enak-enak zikir, rasane wis mulai enak wanteng bojo teluk-teluk jaluk ternang jadi. Nah itu jangan dijadikan alasan apa kholwat kita itu tertunda atau terputus. Tidak, itu juga Allah. Mana ada mayit orang di ternah jadi. Nah kan di situ
Jadi ketika aktivitas apapun di situ ada Allah. Nama tualu sama wajibullah. Tidak ada alasan untuk kita menyalahkan takdir, walaupun itu kadang bertentangan dengan perjalanan kita. Koyo kayak tentang perjalanan enak-enak wirita nggak mulai anteng iki dadi wae. Kaget kandhane lah. Jangan dijadikan alasan teman sing wae itu mengganggu kita. Enggak. Mosok ono mayit wae. Nek dek guru gak ono Allah lho. Lah itu ciri-ciri hati yang masih mudah terkontaminasi dengan dunia. Kok gampang nyalahno takdir. Gampang nyalahno takdir, padahal itu di situ ada Allah semuanya. Tidak ada satu takdir yang tidak ada Allah. Tanpa kehendak Allah di situ tidak ada. Nah, ini dirasa ih aku sih tegak. Ini ya pangeran dia. Balik. Ada yang seperti itu. Ada masih tahap-tahap seneng-senenge wirid, seneng-senenge dikir, katanya lek diganggu bisa ngamuk kan. Wah iki kaya enak-enak ganggu. Ya sing ganggu sapa ngono lho. Situ digoleki maneh. Nah, sampai tidak ada yang salah di dunia ini, semuanya tunggal hiji sing laku kabeh. Sampai di situ kesadarannya, maka amanlah kita ada di zona aman, tidak mudah menjelekkan sesama, tidak mudah menjelekkan semua makhluk Allah. Kalau sudah di kesadaran di zona tunggal itu, hati kita tidak akan mudah menyalahkan apapun yang ditakdirkan Allah. Semuanya adalah nikmat, dan akhirnya hati kita akan terus berbaik sangka terhadap Allah, husnudzon terhadap Allah. Kiranya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengutip keterangan yang disampaikan Kusir tadi mengenai orang yang pendiam. Orang yang pendiam tadi sudah dicaci, diolokkan, dan dalam perjuangan mengalah bukan berarti kalah, tapi untuk kemenangan. Apakah orang yang mengalah atau orang yang tenang tadi bisa dikatakan marifat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tenang itu biasanya kalau sudah di makrifat tidak melihat makhluk lagi, tidak ada satu goresan luka pun di dalam hatinya. Itu ciri-cirinya, karena dia langsung spontanitas melihat Allahnya. Nah, tapi kalau masih di zona awam, orang yang sudah belajar ilmu tauhid hakikat akan tetapi masih ada di tahap fana. Fana itu ilinge wis bener ning Allah, tapi akeh laline sih. Cara wong salat isya iku sak rakaat iling, 3 rakaat lagi. Tapi ilinge wis bener mungguhe Allah. Ini jenenge maqam fana.
Lah sing wis makrifat mau disalahi, yo bukan berarti mengalah, enggak. Bukan untuk menang, enggak. Enggak ada rasa apa-apa. Yang ada dalam hatinya hanya indah. Yang keindahan itu tadi melihat Allah. Ya Allah. Ini Allah. Ono ngomel healing dengan Allah, langsung connect dengan Allah ya, teng urip teng jero nih. Akhirnya guyu kan. Tidak ada luka sama sekali di dalam hatinya. Ini orang-orang yang sudah itu tadi arif. Tapi orang-orang yang masih dalam suluk perjalanan, cek tutup fana nih wau, cek duwe lali, ini biasa ya. Pegel, tapi gak sampai suwe. Orang yang masih di fana tadi ini masih ada jengkel di dalam hatinya, tapi tidak lama dia sadar, iya itu ya, itu juga Allah, itu juga atas kehendak Allah. Akhirnya dia sadar, akhirnya hilang luka di dalam hatinya tadi, hilang, langsung hilang ketika dia mengembalikan mengingat Allah itu tadi, bahwa dia sadar kalau apa yang dilakukan orang yang mencemooh kita tadi itu sebetulnya Allah hidup yang melakukan itu. Nah, akhirnya kita sadar, dengan kesadaran seperti itu maka hilang apa dari apa oh iya lihat ketika orang yang fana tadi punya rasa jengkel terhadap orang yang memarahinya, menerornya, tapi tidak lama dia sadar, itu juga kehendak Allah ya, tuh iya ya Allah. Akhirnya dia minta maaf kepada Allah karena dia telah jengkel kepada Allah. Tuh, sadari, tapi kan tadi pegel sadar. Duh iya deh, itu kan juga kehendak Allah. Nah, ini sadar. Nah, sing parah niki, sing tidak mengenal hukum tauhid, hakikat. Dilokno meneng, wapi jero koyo grendo muter. Jero sing muter, wong mumbal doro geni itu, api itu menyala-nyala. Sangi sik kuat ngempet. Lah, iki lek gak kuat akhirnya setruk atau itu bahaya ini. Bahaya. Makanya kebanyakan orang-orang setruk itu amarah, menahan amarah tidak bisa mengembalikan kepada Sang Pencipta, akhirnya mulak ono di jero meledos sarape pedot. Itu jadi dilihat dulu. Oh, tidak semua orang dilokno meneng, dimarahi diem aja. Tapi tidak mungkin kalau dia tidak punya ilmu, diam, tidak mungkin. Kecuali orang yang memang karakternya pendiam. Tapi saya tidak yakin jika dia tidak mengenal hukum tauhid, hakikat marifat, hatinya akan benar. Tidak yakin saya, tidak percaya saya. Paling diamnya diam. Kadang cuma dianggap orang gila, orang yang memfitnah dia, mau sopo nuruti wong gendeng. Nah, sik ngelokno gendeng. Sik ngelokno pangeran gendeng. Kalau orang yang sudah belajar tahu kita kan enggak berani. Itu juga Allah. Akhirnya dia sadar, kembali kepada Allah, tenang lagi hatinya.
tidak punya luka. Sulit memang kalau sudah bertahun-tahun rasa dendam, jengkel itu memang sulit. Tapi dengan sekuat kita belajar mengingat Allah, lambat laun pasti dendam itu akan mengikis dengan sedikit demi sedikit ketika Allah mulai menunjukkan keindahan-keindahan zatullah itu tadi. Luntur ku hilang, peleng hilang. Ketika hati ini sudah mulai bisa merasakan eksistensi Allah yang sesungguhnya, zatullah yang sesungguhnya. Hilang. Kalau ceritane pasti hilang. Memang butuh proses. Tapi paling tidak selama ini kita yang punya dendam, yang dulunya 50% paling sekarang tinggal 20% setelah ngaji kajian tauhid hakikat. Saya yakin itu karena saya juga pernah mengalami seperti itu. Pasti tiap orang pasti pernah mengalami dendam, jengkel, itu pasti. Tapi ketika kita mulai masuk di dalam ranah pelajaran tauhid, hakikat ma'rifat, maka di dalam hati kita rasakan lebih tenang dan lebih bisa bersabar, lebih bisa merelakan atas apa yang sudah dilakukan orang lain terhadap kita. Itu intinya. Nah, ketika kita nanti dendam-dendam kita semuanya dilebur oleh Allah, dihapus oleh Allah, maka di saat itulah kemerdekaan hari raya Idul Fitri akan kita jumpai. Ketenangan, keindahan dan kebahagiaan. Tidak mempunyai satu musuh pun di dunia ini kecuali hatinya akan terpenuhi dengan rahmat dan kasih sayang kepada semua makhluk Allah. Itu. Dan pasti orang diam itu, orang yang ma'rifat, enggak, kadang meneng jengkel, betul. Pasti efeknya ada itu nanti. Jadi ketoro. Efeknya biasanya loro. Wong sing meneng, dilokno meneng, gak mau setru. Oh berarti menengnya gak iso metu, mulek di jero. Sudah bisa diterima jawabannya? Ya. Ada lagi? Langsung untuk pertanyaan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama, bagaimana zakat mal atau zakat fitrah diberikan orang miskin? Puasa dapat 10 hari sebelum malaman 21 hari, boleh apa tidak? Oh, puasa oleh 10 dino terus malaman. Malaman itu tradisi, bukan anjuran agama. Tradisi tinggalane nenek moyang, boleh malam liburan biasanya niku malaman niku nggawa sego, masak sego dibawa ning masjid atau mushola, terus didungani barang-barang terus ijol-ijolan. Iku boleh meneh pangan dhewe, pangan meneh. Ya memang kayak ya apa wong barang ijol-ijolan sego. Tapi kan yang dinilai bukan di situnya. Ajang perkumpulan silaturahimnya, betul. Mungkin dengan acara-acara seperti itu yang biasanya kurang rukun, ada permusuhan,
Mungkin dengan perkumpulan-perkumpulan seperti itu sing gak nyopo mal nyopo, sing mau nih dendam balik sering ketemu ning perkumpulan akhirnya gak dendam, saling jagongan, saling seperti itu banyak sekali. Kalau dilihat dari hukum ya tidak wajib, tidak ada malaman perkara itu tidak ada, itu tradisi. Memang kalau dilihat dibilang bid'ah, memang bid'ah itu model, tapi kan arahnya kemana? Kumpul-kumpul silaturahim kan bagus. Silaturahim ini perintahnya Rasulullah. Malamane gak wajib ngumpuli iki sing sunah, disunahkan Rasulullah. Ada ngono sing seneng bid'ah, bid'ah rupane opo boleh cinggu kecol kok bunder kok berbeda bakso kok seneng temen. Zakat mal atau zakat fitrah diberikan orang miskin. Zakat mal itu zakat harta, emas, perak, itu diberikan kepada asnaf 8 yang wajib menerima zakat, atau salah satunya fakir, miskin, usabilillah, ibnu sabil, gharib, dan seterusnya. Ada 8 golongan itu kalau tidak salah. Budak apa? Kayak intinya itu kalau di sini yang ada fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah. Fakir itu penghasilannya itu di bawah dari separuh. Misalnya kebutuhannya sehari 20.000 untuk dimakan, dia kerja cuma dapat 7.000 rupiah, 6.000, 5.000, akhirnya kurang dari separuh kebutuhannya. Tidak ada separuh ada 10.000 ke bawah lah yang dibutuhkan. Setiap harinya 20.000 yang dimakan, tapi dia bekerja hanya dapat 10.000, 9.000, 8.000. Itu namanya orang fakir. Kalau miskin itu di bawah 10.000 penghasilannya, tapi masih belum memenuhi target 20.000. Kerja satu hari dapat 15.000, 13.000, 18.000, belum nyampe 20.000. Itu namanya orang miskin. Kalau ibnu sabil itu orang yang berjuang mencari ilmu apa? Ya ilmu sing iso nggawa dunya iki luwih rukun, luwih apik, luwih tentrem gitu. Nah, saya mondok mulih tambah tawuran. Lha iki kan dilebokne ibnu sabil iki kelakuane kaya ngono. Ya mosok orang yang mencari ilmu, berjuang mencari ilmu kaya arek-arek pondok ngoten niku lho karepe. Tapi wis saiki arek pondok mulih yo gak iso dadi radiator lah ning masyarakat, malah dadi oncol ya. Nah, yo santri-santri di rumah. Jadi tujuan kita itu menggali ilmu di pesantren agar ketika kita pulang di masyarakat bisa menjadi filter untuk masyarakat. Sing tukaran tidak meno, sing lagi panas atine didemi ben ora ribut. Ngoten niku tugase arek di pondokno itu menjadi filter dan radiator di masyarakat, pendingin. Jangan malah menjadi
kumaha. Ya Allah, ini ndak oleh. Pak, sama ndak oleh sualan cekak haram. Mulai teko pondok ngono. Usate yo ngono, tak dijelasno pisan sak tasawufe. Kene tok ae. Kire arek wani nglawan bapakne. Ya bener secara hukum bener. Hukumnya maksiat, buka dengkul. Lah tapi kurang ajar wong tuwek iku ya luwih gedhe dosane. Lha lho. Makanya tentang taklim muta'alim niku wonten keterangan wong niku ninggal taat iku dosa. Lek ninggal hormat iki kufur. Kufur itu metu saka Islam. Loh, berarti beratan budi berat wong itu sing ninggalno hormat timbang ninggalno taat. Nah, itu maksudnya kelasi, mboten kok kula jenengan wis gak usah taat wis sing penting hormat mboten. Di samping menjalankan ketaatan terhadap Allah, juga kita menghiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang indah, saling menghargai, saling menghormati antar sesama makhluk Allah. Loh, ada wis mari mondok ngono mandang sebelah mata nang wong. Lah wong gak iso ngaji Bu, wangel amune. Ngentengno. Itu juga tidak menghormati. Hati-hati, cuma ada keterangan di taklim muta'alim, santri-santri ku bukaan kitab taklim. Ora ono keterangan di situ tinggal taat niku dosa, tinggal hormat kufur. Tinggal taat ya apa? Gak sholat, kan ndak taat jenenge. Secara agama dia gak taat, diperintah sholat tapi dia tidak mau sholat. Loh, itu masih lebih bagus daripada orang yang berilmu wong kajine ping 7 tapi gak duwe tepo selironan sak podo-podo, tidak bisa menghormati sesamanya. Loh, iki luwih jahat, Pak. Soalnya hukumnya kufur. Kufur itu metu saka Islam. Loh. Mengkane wong kadang kupluke putih, jubahe dawa, saenake ngelokno tanggane, ngelokno wong liya. Makane gak iso barokah dunyane. Gak iso kono dalane. Karena kalau sudah tinggal hormat, masih dunyane akeh, sampai titeni. Lek percaya wis besok hari keliru Gusti lek ngajari. Kula ade nuntut saya wis tuntut wis besok. Ini gak sampe besok iki laporno gak apa-apa. Kawanya ini kula goro. Monggo lek tinggal hormat senajan dunyane akeh tetep uripe nelongso soro. Senajan wis duwe akeh wis tidak percaya saya kalau dia bahagia. Bahagia hanya sebatas formalitas dunia, akan tetapi batinnya tidak akan mendapatkan rasa bahagia. Soalnya mau kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang selalu berbuat baik setiap detik dan saat. Sampai kepingin bahagia dulu, turu aman wis, turu bahagia wis. Kami kira apa-apa, gak kesalahan be uang, turu kayak saja, gak jam rojam. Balik sedino, ngapain kudu mancing ngono, kayak kanduwe salah nang wong. Kalau kepingin bahagia sak terus ya selalu berbuat baiklah kepada siapa saja, dimanapun berada, di hal yang mana saja, bude abjidian, bude berbuang
tukang kopi, kopi-kopioan bingung, tetap sama wajib menghormati. Ini loh tingkatannya hormat luar biasa. Angel tapi nih ya, kudu dilatih. Tapi biasa itu lek wong watake kaku, wangil itu mesti pegel lek dikongkon ngene. Kudu menghormati. Amen. Wagel wis. Tak apa-apa sadar. Pegel diluk piye bener iki. Aku kudu nrimo sakjane, tapi ati kok pegel yo. Padahal aku pitutur rapi, rusak atiku. Ya ngono kudu iso nyalano. Nah, goleki nang metani kesalahan itu. Akhirnya kedepannya nanti bisa jadi baik. Zakat mal niki kembali kepada pembahasan zakat mal niki dek emas 63 gram. Barang siapa yang telah mempunyai emas 63 gram wajib 1 tahunnya mengeluarkan zakat 2,5%. Buat dirubahno duit sing rego 2,5% itu emas itu piro, piro. Kalau misalkan saiki 500.000 1 gram kali piro, untuk dibagi dicukup 2,5% piro. Ini kuis duwian iku sing kudu di zakat. Apa harus 1 orang? Enggak, yang penting asnaf hulu mang wis. Saiki misale emas Pak, yo akeh duwike. Nek duwe 1 kilo yo tambah akeh. Iki sing 200 kayak no statiko sing iki dikekno rondo-rondo sing tuwek iki ini sampai hidup masalah warek mondo itu saat kena melas kei papa termasuk ibu sapi. Terus orang yang baru masuk Islam supaya dia tambah mantep dengan Islam, berikan zakat. Korim namanya. Budak ono ini budak Arab ono sih. Kalau zakat fitrah sama, cuma keterangan di syariat ada di kitab-kitab itu pernah saya mengkaji sebuah kitab itu. Di situ menjelaskan bahwasanya orang yang tidak Islam tapi gak sholat itu gak oleh ngekei. Nah, tidak boleh diberikan zakat fitrah. Nah, dulu saya mengeterapkan keterangan itu. Dulu pernah saya coba menerapkan seperti itu. Tapi hasilnya tambah buyar. Terjadi perselisihan di tengah-tengah umat. Terus saya berpikir, berarti cara ini kurang bijak. Kalau memang cara ini bijak, pasti tidak ada komplain dari umat. Nah, saya mencari lagi, moro nang kiai-kiai ke gus-gus itu, saya bahas itu, akhirnya saya mendapatkan jawaban dari satu gus itu begini, gini aja. Zakatnya orang kita kan sebagai fisabilillah yang sing muruk-muruk ngaji tadi ya, fisabilillah sing berjuang di jalan dandani agama umat iki supaya keimanannya bertambah terus, ketakwaannya bertambah terus ning Allah. Itu jenenge fisabilillah, orang yang mendidik umat untuk kedepannya lebih bertakwa. Itu sudah fisabilillah. Nah, kita kan sebagai fisabilillah, jadi zakatnya orang-orang ini kita kumpulkan di kita semua, terus kita akad kita. Jadi zakat ini kita terima. Jadi pulau akad pulau KB zakat yang. Nah,
Jadi wis tertuju dan fisabilillah. Wis mari kula angkat, mangkene kula dumrata. Wis mari tak angkat, wis tak terima kabeh zakat iki dengan catatan fisabilillah. Akhirnya wis dono sakarepe sembahyang gak sembahyang mu kayak ono kabeh. Nah, ternyata cara itu saya terapkan. Ternyata tidak ada komplain lagi di tengah-tengah umat. Oh, berarti cara ini lebih bijak untuk masyarakat, untuk umat. Ya sudah, sampai sekarang saya terapkan. Kedua-dua. Jadi kita mencari solusi sing kira-kira gak rame iki ya apa? Intine di situ. Intine sing kira-kira umat ini anteng, tenang, bahagia itu piye sih? Nah di situ harus berpikirnya ke situ. Apapun caranya harus kita cari. Itu dasar itu Pak. Dasar apapun nih guys, masih petinggi, masih ketakmiran, pengasuh, seperti itu harus punya dasar pedoman. Bagaimana caranya jamaah ini kerasan, anteng, harus nyaman, harus akeh ilingin ning pangerane. Dan itu harus punya dasar di situ. Kalau tidak punya dasar di situ, tidak bisa. Kiri eman, kating ini eman. Kalau punya dasar di situ, tidak. Apapun yang terjadi, apapun bila itu dibutuhkan umat dan memang menjadi faktor perubahan umat untuk menjadi lebih baik, harus kita lakukan walaupun itu perdebatan. Nah, harus kita jaga umat itu dari kemerosotan iman. Harus kita bela apapun resikonya demi kebahagiaan umat. Nah ini dasar atau prinsip yang harus dipunyai seorang pemimpin, petinggi atau apapun. Ya apa carane rakyatku bahagia? Ya piye carane? Ndak mikirno apa karan-karan iso mentok ae. Itu harus memikirkan ke depannya bagaimana rakyat ini bisa bahagia, terus tercukupi, ekonominya bagaimana. Ini dasar yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin. Kalau pemimpin tidak punya dasar seperti itu, tidak bisa akan maju, tidak bisa akan berkembang. Kalau dia tidak siap berkorban untuk rakyat, ya angel mulai petinggi ngono paling ya kang sontok itu. Kang sontok. Setahu saya bertemu Tangsal Sari, Mojokerto, itu pajak gratis. Terus penak rakyatnya gak perlu diganti. Tapi terus piye? Ya wis semandut ae. 3 periode sudah dilalui. Ada 4 periode. Lha kok kalau jagone ya lo dewi ya tadi mana? Apa? Jadi ya kepingin istirahat. Tapi piye? Demi umat. Wong rakyat pingin dipimpin langsung terus. Nyaman. Rumoso diayomi, rumoso nyaman, rumoso dijaga, diayomi. Nah, akhirnya rakyat itu tidak mau, tak perlu ngalih petinggi. Petinggi ngono kabeh ya tentrem kabeh, Pak. Wis kabeh balik teko rakyate dhewe, rakyate kadang ono sing wis berjuang. Mungkin ini kadang jagone yo lha wis kumpulan kabeh, Pak.
kuplukan kabeh ganteng-ganteng kabeh. Koyo wis temen-temen kabeh. Ya, sedang dipueling leten. Jago apa kena ngerapi milih-milih kepeksan dia makan nyoblos. Gitu. Ya Allah. Istiqomah rakyat TV, makanya berangkat dari pondok ini, yayasan ini, semoga kedepannya semakin banyak masyarakat kita yang mau mengkaji ilmu tauhid dan akhirnya dia mendapat pencerahan di dalam hatinya, akhirnya rakyat kita bisa mulai membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil. Ini tidak dibangun secara hatinya dulu, tidak bisa. Makanya wasiatnya W.R. Supratman itu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya dulu harus dibangun, hati ini dibangun dhisik, pondasi ini, kekuatan keimanan ini nang pangeran dhisik. Engko lek wis imani kuat, dadi pejabat gak kira gelem korupsi, tadi kiai gak kira gelem korupsi, tadi apapun tidak akan mau dia korupsi karena dia sudah mempunyai pendidikan rohani yang kuat, keimanan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mimpin sing amanah, jadi apapun akan amanah. Jadi sing kumaha bisa iki sembuh atau rakyat di TV, makanya tidak bisa, harus dari rakyat dulu pembenahannya, bukan dari kepala desanya, karena kepala desa itu salah satu dari rakyat yang jadi. Ketika rakyat itu mayoritas sudah mengenal Allah, maka sing dadi penting itu kira-kira ngono sing kenal Allah. Soalnya sing dadi penting ya salah satu teko rakyat ngono. Kalau mayoritas rakyat itu sudah mempunyai fondasi keimanan yang kuat terhadap Allah, maka akan dimunculkan pemimpin salah satu dari masyarakat tersebut. Dan akhirnya desa itu akan mulai bisa berkembang dan maju. Terus sing gak tadi penting dia pikirannya. Jadi banyak yang harus sebetulnya tidak dirombak di desa kita ini, dibenahi ini rohaninya itu sedikit. Sebetulnya beberapa tindakan saja sudah makmur desa ini, sudah makmur. Terus dicukup pentolanin doa wis harus dirubah ini sudah selesai. Maka kan seperti dulu lagi, panenan di sawah seperti dulu lagi, ikan banyak dan senang. Itu semua sudah harus kok tidak nutuk lah betul. Terus terang mau nutuk tinggi sing tinggi kalau pikiran ngono belas itu mikir orang teng itu di kabeh sungguh kok di sepuro ning Allah. Sebetulnya kali gawe sumur nyeplos perbatasan mriku, akhirnya perairan besok selesai di situ. Izinnya berapa kalau izin pertanian untuk pengairan sawah? Gawe sumur nyeplos di situ di dauman perbatasan pulau dengan besok. Nah, akhirnya kok banyu nilai-nilai. Nandur pari sakarepe, jagung sakarepe, kate mancing sakarepe. Nah, mesti kata maka hiduplah desa itu, perekonomiannya, pertaniannya. Kita pandu masyarakat untuk menciptakan pupuk sendiri. Nah, ada pupuk larang caranya piye? Yang golek ilmune, ya apa carane pupuk murah kan ngoten. Nah, jadi ini pupuk kudu gak payu. Akhirnya pertanian akan hidup kembali ya. Nah, putih sing cerdas ya.
ngake mikir saedo Allah untuk petinggi banget ini. Zakat, kalau zakat fitrah itu 3 kilo, kalau sekarang beras 3 kilo. Oh saya biar kok 2,5 kilo, ya nggak apa-apa, kalau kilo setengah. Cuma sudah terjadi pembahasan dari para ulama, disepakati 7,5 on. Apa ya? 3 kilo kurang 2,5 on sini. Cuma wong nabung dibulatkan saja 3 kilo. Wong itu yo dikekno fakir miskin bisa kita itu sapi. Itu jawabannya. Kalau zakat mal 2,5% diberikan asnaf 8 itu salah satu pokoknya fakir miskin bisa bila ibnu sapi korib yang baru masuk Islam kalau ada, kalau tidak ada ya fakir tok miskin tok. Kalau ada fisabilillah ya fisabilillah, kalau ada 4 ya dibagi, misalnya 1 juta 200 edan fakir 200 fakir miskin ini sudah di situ lah. Arek pondok sing tak mampu rupane wong tuane iku diparani dikai zakat. Nek kena kisah balik nang pondok. Nek wong tuane kok kayak arek ya langsung. Ya terserah ngono wis sing penting wis dikekno. Niate ya zakat. Itu cara-caranya. Lek zakat fitrah ya si kumang wis nang fisabilillah, engko nang fisabilillah iki dibunuh meneh kayak kalau dipangan dhewe ya opo rasamu kayak juntal yang mendelik. Ya bagino roto. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau tidak kuat puasa membayar fidyah diberikan orang miskin? Kalau bentuk uang berapa, atau orang tua yang sudah almarhum dulu tidak puasa boleh dibayar fidyah atau tidak? Boleh. Ini panjang pembahasannya, kalau di fikih ini panjang. Masa saya jawab secara singkat mawon, singkat simpel. Fidyah itu biasanya wong sing peteng khawatir anake bukan fidyah, pertumbuhan anake janine yang lebih, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, khawatir akan hal itu, maka tidak berpuasa, boleh membayar fidyah. Tapi kok lek wis mari bayi dikodoi, di samping membayar fidyah ini sih kodok. Kecuali yang apa khawatir dengan dirinya sendiri, peteng awake duwe penyakit sehingga wedi nek penyakit iku ana apa-apa akhire kok awake iki ngedrop terus janine sakit. Yes, dua-duanya fidyah, kalau bisa dikodoi, kalau tidak bisa ya dibayar fidyah dong. Wis lah, boleh. Tapi lek kuatir mbek bayi nih, itu wajib kodok. Jadi wong kadang ngape enak ya jenenge wong awam, ya wis ae bayar fidyah. Tuh ambil poso barang yang sih kakak wis akhirnya gak bayar fidyah ya gak poso. Ya bayar fidyah lu pindah adik. Nah fidyah itu berapa? Ini lah yang ya. Oh 7,5 itu on setengah bisa sedinone ini Pak. Kalau 30 hari ya kari ngeping
ya kurang lebih 30 kilo lah. Enak poso sambutan. Ufit jahil. Tiga no sopo, ya asnaf bulu maneh bagi sampean salah situ, sampean kayak salah situ ya kapopo, sampean bagi ya kapopo. Misalnya sing dipanggil tak kayak noiko, sing panggil tak kayak noiko terserah sampean. Misalnya kita kayak noiko kafe, ya kapopo, pokok tepat sasaran nih wow. Asnaf 8, bagian dari asnaf 8. Bentuk uang ya sampai takon nang tukang dodol beras piro regane sak kilo apa setengah itu duian piro ya siku misalnya katakanlah duian 10.000 ya ping 30 berarti 300.000 tak bosok 30 dino berarti fidyai 30.000 300.000 berarti ya, 10.000 kali 30. Itu orang tua yang sudah almarhum dulu tidak puasa ya wis padha ae tuwek ben ono wis tuwek gak poso iku ya wajib difidyah minangka gantine poso iki mau pun jelas niki nonton malih pun beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna ya Allah. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli iman, min ahli Islam, min ahli tuqa, min ahli khair, min ahli Quran, min ahli syuhudika ya Allah, min ahli dzikrika ya Allah, min ahli ma'rifatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.